Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 2 Cafe Kirampak, Studio Mini Duta Televisi, kembali kita akan menghadirkan serba-serbi dari pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya untuk pembukaan dan penutupan adalah di area Kirampak. Dan di Studio Mini Duta Televisi hari ini kehadiran 2 orang rektor luar biasa. Ada rektor dari UIN Antasari yaitu Profesor Dr. Mujibur Rahman MA, dan ada rektor dari ULM Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Badri SE. Assalamualaikum Bapak-bapak semua. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan mampir ke Studio Mini Duta Televisi. Kalau kita melihat MTQ ini ke-29 dan setelah sekian lama ya, akhirnya Kalsel kembali terpilih untuk menjadi tuan rumah. Dalam pandangan dari bapak-bapak semua, apa yang menjadi kelebihan atau keuntungan dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah? Pak Mujib dulu. Terima kasih Mbak Diana. Saya kira ini sesuatu banget karena pertama, selama kita didera oleh COVID-19 ya. Ya, betul. Jadi banyak kegiatan termasuk saya kira MTQ juga banyak terganggu. Tapi kali ini kita bisa melaksanakannya dalam bentuk tatap muka, menghadirkan banyak orang, dan itu dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Saya kira itu sesuatu ya. Kemudian yang kedua, secara khusus masyarakat Kalimantan Selatan ini ya adalah masyarakat yang agamanya kuat. Okay. Dan dalam tradisi mereka belajar Al-Quran itu turun-temurun ya, sejak paling tidak sejak zaman Syekh Arsad Al-Banjari abad ke-18, belajar alif bata sampai metode-metode modern ya, seperti metode Iqra yang dulu dari Asad Umam, tapi Asad Umam di Jogja, tapi kemudian di sini dikembangkan oleh teman-teman dan seterusnya. Jadi saya kira ini satu kesempatan yang sangat membahagiakan lah dan membanggakan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, Pak Ahmad Alim, dalam pandangan Bapak sendiri seperti apa? Kegembiraan apa yang bisa dirasakan dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah? Baik, yang pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya yang telah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ke-29 yang dipusatkan di Kirampak, Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja ini adalah merupakan salah satu bentuk kehormatan bagi masyarakat Banua yang menjadi tuan rumah MTQ ke-29 tahun 2022. Tentu dalam perspektif yang sosial, maka tentu saja MTQ ini akan semakin merajuk kebersamaan silaturahim sesama warga, warga Banua dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di tanah air kita. Kemudian berikutnya tentu saja dalam perspektif ekonomi, ini diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Kita kedatangan tamu banyak dari luar daerah, tentu saja akan belanja untuk oleh-oleh pulang ke kampung halaman masing-masing. Ya, kita berharap ini ya UMKM dan juga seluruh sektor-sektor yang terkait ekonomi termasuk pariwisata ini bisa menangguk cukup luar biasa ya. Apalagi tadi seperti Prof. Mujib bilang bahwa setelah pandemi yang rata-rata dulu tuh hanya daring ya, sekarang sudah mulai dengan kegiatan ini menarik. Betul. Baik, kalau Prof. Mujib, kita bicara soal esensi dari MTQ sendiri. Kita bicara syiar di sini, kafilah-kafilah datang dari seluruh, ini kan kayaknya sebagai sebuah guyub umat muslim yang luar biasa ya. Tapi sisi lain juga di situ ada kompetisi, namanya juga musabakoh. Semangat dan spirit menang itu pasti ada gitu loh kan. Nah, ini bagaimana caranya menyeimbangkan keduanya, antara tadi persatuan umat yang berkumpul dari seluruh daerah, tapi di situ ada kompetisi supaya fair dua-duanya gitu loh. Saya kira penamaan musabakoh itu menarik ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara musabakoh dengan munafasah kalau bahasa. Jadi kalau musabakoh itu dari kata-kata Al-Quran itu ada fastabiqul khairat, ya kan?
Jadi berlomba-lombalah kamu dalam melaksanakan kebaikan. Jadi al-khair itu adalah kebaikan yang diterima semua orang sebagai kebaikan. Nah, bukan seperti misalnya al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang dikenal ya, jadi lain lagi. Nah ini dalam musabaqah sesungguhnya adalah bukan untuk kalah mengalahkan sebenarnya, tetapi menunjukkan yang terbaik. Jadi memberikan yang terbaik. Nah itu saya kira filosofinya kenapa dinamakan musabaqah tilawatil Quran. Kemudian yang kedua, menurut saya pernah menulis itu kalau masalah Al-Quran itu ada lafal, ada hafal, ada amal. Ya kan? Lafal, hafal, amal. Jadi kalau kita musabaqah ini lafal dan hafal ya kan, kita bagaimana melafalkannya dengan fasih, mendendangkannya atau melakukannya dengan indah, lalu menghafal juga ada. Nah, tapi itu tidak cukup juga. Amalnya kalau amalnya belum gimana ya. itu lebih penting lagi gitu kan. Itu ujung yang paling luar biasa ya. Saya kira itu esensinya. Jadi Quran itu harus ketiga-tiganya. Nah, karena itu dalam pelaksanaan musabaqah ini juga harus mencerminkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Saya kira begitu. Dari dunia pendidikan, selaku di bidang akademik nih ya, ini kontribusi apa yang diberikan khususnya untuk ULM dan UIN untuk pelaksanaan dari MTQ ini? Apakah diminta untuk misalkan ada guide-guide yang ditunjuk atau seperti apa? Untuk di ULM sendiri seperti apa kontribusinya? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu venue dari kegiatan ini atau tempat pelaksanaan musabaqah kali ini adalah salah satu titiknya adalah di kampus Universitas Lambangkurat. Sehingga dengan demikian tentu saja Sivitas Akademika Universitas Lambangkurat secara langsung dan tidak langsung berkontribusi secara nyata dalam rangka memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan MTQ ke-29 tahun 2022 ya dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang baik di benua kita dan memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu kemudian tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Mujib tadi bahwa ini adalah bagian dari strategi dan upaya untuk membumikan Al-Quran secara nasional. Terima kasih. Artinya venue otomatis kan pasti sivitasnya ikutan juga ya, rame. Nah kalau di UIN sendiri seperti apa? Kalau UIN bisa banyak yang jadi ini ya, jadi hakimnya dan lain sebagainya ya. Ya jadi dari mahasiswa, ada juga dengan dari ULM yang jadi guide, ada yang jadi panitia, banyak sekali yang menjadi peserta. Pesertanya. Nah ini ada panitia, ada peserta. Ada juga yang dewan hakim. Dewan hakim. Tapi mudah-mudahan semuanya fair ya. Insya Allah. Karena tadi sudah disumpah tadi. Sudah disumpah, betul. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Mujib juga bahwa ujungnya musabaqah itu memang lebih kental ke siarnya ya, bukan hanya pertandingan. Semua yang sudah sampai ke tingkat nasional pasti yang terbaik di provinsinya kan. Tidak mungkin kita insya Allah fair lah ya. Gitu. Baik, kita masih akan berbincang dengan kedua rektor universitas terbesar di Kalimantan Selatan. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali dari lantai 2 Studio Mini Duta Televisi bersama kedua rektor hebat kita. Kita tadi sudah bicara ya. Nah, kalau persiapan tadi semua ikut, otomatis kalau Pak Mujib sendiri ikut di bagian mana, Pak? Saya sebagai Dewan Hakim. Dewan Hakim. Jangan dicari ya. Gitu. Harus agak disembunyikan kalau Prof? Kami akan berfungsi sebagai supporting facility dalam penyelenggaraan kegiatan MTQ kali ini.
ini kalau kita bicara ekonomi nih, ini jagoannya Iya, ekonomi. iya, Ini kan perputaran uang nih luar biasa. Betul. Baik untuk pelaksanaannya karena ada dari APBN dan juga mungkin pasti dana lokal juga ada. Betul. Terus tadi berharapnya impact-nya adalah tadi ada belanja daerah yang dilakukan oleh para kafilah. Nah, kira-kira dalam prediksi Prof sendiri seperti apa nih perputarannya dan keuntungan yang bisa didapat oleh para pelaku usaha di sini? Saya kira kegiatan nasional seperti MTQ kali ini bagi Kalimantan Selatan itu adalah rahmat yang sangat luar biasa, di mana masyarakat Kalimantan Selatan itu betul-betul akan menjadikan momentum ini sebagai gerakan pemasaran produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Bisa dibayangkan bahwa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dan dibelanjakan di Kalimantan Selatan menjadi satu kekuatan energi baru dalam rangka menyelesaikan menjadi sebagai pemicu atau pemantik dari pergerakan ekonomi pasca pandemik COVID-19 ini. Okay. Insya Allah akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Banua. Baik, itu memang harus ada asas itunya ya. Kalau dari pandangan Prof Mujib sendiri seperti apa? Ya, agama itu dari sisi apapun ya bisa dilihat. Jadi dimensi ekonomi selalu ada. Karena agama itu kan sifatnya publik ya. Ritual seperti haji misalnya itu kan sangat publik sekali. Jadi apapun yang bersifat publik melibatkan orang banyak itu akan berdampak ekonomi. Nah, dalam kaitannya dengan Kalimantan Selatan pada saat ini ya saya mengamati itu misalnya tamu-tamu kan datang itu dari biaya provinsi masing-masing. Kemudian ada memperkenalkan juga teman-teman dengan souvenir itu karya-karya daerah ya. Kemudian saya dengar-dengar sudah banyak yang mau ke pasar terapung. Itu paman kelotok pasti laku banget gitu ya. Begitu kan ya, mungkin soto Banjar segala macam, siring ya. Itu saya kira sesuatu yang secara alamiah akan terjadi seperti itu, dan dalam budaya MTQ juga memang begitu, biasanya di akhir kegiatan kan ada city tour dan seterusnya. Saya kira itu bagus. Selaku rektor, support atau dorongan apa yang dilakukan kepada internal ke dalam? Tadi kan ada yang ditugaskan, tadi supporting kalau ULM jelas, venue dan lain sebagainya. Di UIN bahkan mungkin lebih dalam lagi karena memang mungkin banyak sisi yang bisa Nah, supporting untuk agar mereka semua itu bisa profesional, bisa pasti kan harus dihimbau juga gitu loh oleh Anda sebagai pimpinan. Itu seperti apa yang dilakukan? Baik, saya kira ini adalah sebuah momentum yang luar biasa dalam rangka memotivasi kampus mengaji. Ya. Jadi kampus mengaji ini adalah merupakan salah satu program yang kita akan laksanakan sebagai bahagian dari syiar Islam, pengembangan syiar Islam di internal kampus. Apalagi seperti kampus Universitas Mangkurat, kampus yang sangat terbuka, yang dengan berbagai disiplin ilmu non keagamaan ya. Tentu harus memberikan perhatian khusus dalam rangka pembentukan karakter dan mental berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing mahasiswa yang ada di ULM. Sehingga dengan demikian salah satu agama yang paling besar dianut oleh mahasiswa ULM tentunya adalah agama Islam. Sehingga dengan demikian ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat baik bagi ULM untuk membenahi diri secara internal, untuk bangkit menjadi kampus yang mengembangkan budaya Islam dan ajaran-ajaran Islam itu secara lebih masif. Baik, jadi dan ini di kepengurusan Bapak ini jadi event pertama ya yang tergabung di event nasional. Event pertama. Baik, event pertama. Wawancara pertama. Wawancara pertama. Kayaknya 4. kita harus agak sering-sering lagi ketemu Pak Rektor. Baik, Prof Mujib. Kalau di Prof Mujib sendiri, apalagi nih pasti ya timnya Prof Mujib ini banyak ke banyak sektor di kegiatan ini. Apa yang dipesankan dan didorong untuk tim? Saya komentari dulu yang tadi ya dari Pak Rektor ULM. Jadi sebenarnya di UIN sendiri itu sekarang banyak juga mahasiswa kita itu yang mahasiswa baru yang masuk itu ya baca Al-Qurannya tidak lancar, bahkan tidak bisa. Karena kan program studi di UIN tidak semua agama. Ya, betul. Bukan calon. Bukannya jadi syarat itu? Enggak jadi syarat ya. Baik. Jadi makanya kami juga punya program sendiri untuk tahun pertama dan tahun kedua. Itu ada
tahsin Al-Quran. Kami ada punya program pengasramaan. Ya. Jadi mahasiswa baru itu wajib masuk asrama juga. Masya Allah. Minimal 2 bulan. Tahun depan rencana 4 bulan kalau sudah Untuk selesai. pengkondisian itu ya. Iya, antara lain. Jadi hal-hal seperti itu menjadi tantangan juga bagi kami. Kemudian yang kedua, saya kira saat ini tantangannya itu lebih berat karena kita hidup di era tsunami informasi kalau saya ini kan. Jadi anak-anak itu terlalu banyak yang mau dibaca, diakses ya. Nah, belajar sendiri itu ya dalam tanda kutip. dalam hal ini apakah belajar Al-Quran masuk di dalamnya? Saya ragu gitu kan. Apakah perhatian kepada agama dalam arti bimbingan dan petunjuk hidup? Jangan-jangan tidak. Nah karena itu saya kira MTQ ini salah satu pendorong ya kepada para mahasiswa, anak-anak muda agar mereka juga melihat bahwa hal-hal yang bersifat keagamaan, kerohanian itu penting dan pemerintah memberikan dukungan, kampus memberikan dukungan, dan karena itu mereka juga memberikan perhatian ke situ. Tidak hanya kepada hal-hal lain yang sifatnya pop ya. Ini sebenarnya juga pop ya. Ini juga pop tapi dimensinya religius. Nah itu saya kira hal yang seperti itu yang sangat kita tekankan itu. Kalau kegiatan kemahasiswaan memang di kami ada yang khusus ini pembinaan yang apa namanya untuk ikut lomba ini Pak. Jadi misalnya ada berapa banyak dari ikut? Wah saya nggak ingat hitungannya. Datanya nggak ingat, tapi banyak lah ya. Gitu. Masih banyak. Mungkin 80% dari kami. Yang mewakili Kasal ya. Baik. Iya. Jadi memang ada pembinaan, ada namanya kios bakat minat itu. Ya ada kaligrafi, ada seni tilawah, ada tahfiz. Itu kita memang sejak lama seperti itu sudah. Ya. Baik, kita lihat dan sebentar mungkin tadi sudah keliling-keliling juga persiapan untuk pembukaan nanti malam ya. Walaupun sebelumnya kita diinformasikan yang akan membuka adalah RI1 Presiden Jokowi, tetapi akhirnya berubah menjadi Wakil Presiden. Adakah perubahan nilai dari kehadiran yang RI1 digantikan dengan RI2 dalam pandangan Prof dan kedua rektor kita ya, bagaimana pandangannya? Silakan Prof, bagaimana? Saya kira dalam hal pergantian yang membuka dari Presiden atau RI1 ke RI2 saya kira maknanya sama saja. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi nilai dari pelaksanaan MTQ kali ini. Tidak jadi kendor gitu ya? Tidak. Saya kira tidak sama sekali. Apalagi wakil presiden kita adalah Kiai yang sangat pas ya dengan posisi beliau adalah mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, lalu kemudian jadi wakil presiden. Saya kira insya Allah tidak akan mengurangi nilai sedikit pun dari ketidakhadiran presiden untuk membuka acara ini. Pak Prof Mujib? Saya idem aja lah. Ini kayaknya cari aman ya Prof Mujib. Saya tambahin dikit deh. Saya tambahin. Mudah-mudahan nanti penutupan Pak Presiden. Kadang-kadang sesuatu yang anomali itu menarik ya. Sesuatu yang anomali menarik, jadi dibuka oleh Wapres, ditutup oleh Presiden. Siapa tahu kejutannya seperti itu. Siapa tahu. Oke, baik. 1 menit terakhir untuk masing-masing. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Banua? Ini adalah gawe sabumi katanya ya. Semua ikut terlibat, semua ikut support dari mulai kita masyarakatnya, karena mau nggak mau tuan rumah kalau kita nggak ramah, itu juga akan jelek juga ya di sana setiap unsur kita. Apa yang ingin dipesankan oleh Prof Mujib dan juga Prof Ahmad Alim Bahri? Siapa dulu? Oke. Ya kalau saya pertama tadi saya ucapkan selamat sekali lagi juga kepada pemerintah daerah, Paman Birin dan timnya yang berhasil melaksanakan ini ya. Dan kami berharap semua teman-teman kompak gitu bekerja bersama-sama karena ini di 3 kabupaten ya, kota ya. Iya, jadi ini cukup luar biasa saya kira kerja keras panitia dan ya jaga stamina dan selalu sehat. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Amin. Itu Silakan Prof. Ya saya kira saya cukup singkat saja. Ayo
masyarakat benua bergerak mewujudkan dan mensukseskan MTQ ke-29 Kalimantan Selatan. Baik, sekali lagi Gawe Sabumi, Gawe kita bekerja Sabumi, sama-sama. selamat bekerja. Iya, baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan acara kita seperti yang tadi disampaikan berjalan dengan lancar, pembukaan nanti berjalan juga dengan lancar, terlihat udara cukup cerah dan bersahabat. Mudah-mudahan sampai dengan pembukaan nanti. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan untuk apa yang disupport oleh masing-masing universitas ini juga memberikan kontribusi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian kabar MTQ Nasional 29. Saya Diana Rosyanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.